Informasi lain, Saudara, posko pengungsian PMI menyediakan layanan kesehatan untuk warga terdampak kebakaran depo Pertamina. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Gilang Dejan langsung dari posko pengungsian PMI Jakarta Utara. Selamat siang, Gilang. Bagaimana pemberian layanan kesehatan di posko pengungsian PMI saat ini? Ya, selamat siang Intan dan juga saudara. Memang benar, posko layanan kesehatan disiagakan di sejumlah posko pengungsian pasca terjadinya insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Salah satunya posko layanan kesehatan yang didirikan di posko Palang Merah Indonesia, Kota Administrasi Jakarta. Yang menjadi titik sentral di mana di posko layanan kesehatan ini disediakan berbagai macam pengobatan, terutama untuk pengobatan penyakit ringan, dan apabila jika terjadi akan segera dirujuk ke rumah sakit yang telah disediakan atau menjadi rujukan. Dan menderita sesak nafas, kemudian karena musim hujan juga beberapa pengungsi juga mengalami flu dan juga batuk. Para pasien ini ditangani dengan baik oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara, yakni Rizky Febrian Pratama. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mas. Pak, bisa diceritakan awal didirikannya posko ini hingga saat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Sejak awal kejadian, kurang lebih sekitar 20 menit setelah kejadian, kita langsung melakukan rapat terbatas dengan pengurus DPD PPNI Jakarta Utara. Kemudian setelah itu kita langsung terjunkan tim relawan untuk membantu para korban, evakuasi korban, koordinasi dengan PMI Kota Jakarta Utara. Jadi sejak awal kejadian kita langsung sudah mendirikan posko kerjasama dengan PMI Kota Jakarta Utara. Rekapitulasi warga yang berobat ke pos layanan ini sampai saat ini sudah ada berapa warga? Hingga siang ini tercatat sudah ada 59 pasien. Dari hari pertama hingga sore ini tercatat jumlah total keseluruhan pasien itu 59. Bisa dijelaskan, Pak, apa saja sih yang dikeluhkan oleh warga yang berobat ke pos layanan ini? Rata-rata keluhannya sesak ya, yang pertama ya. Terus kemudian juga ada batuk pilek, terus kemudian ada juga demam. Tapi memang rata-rata dari keseluruhan keluhan yang dirasakan oleh pasien itu rata-rata keluhannya sesak. Lansia dan juga dewasa? Ya, rata-rata tercatat di posko ini lansia, anak-anak, dewasa juga ada. Itu kan untuk para warga yang mengalami sakit ringan, Pak. Untuk yang sakit berat bagaimana mekanismenya, Pak? Ya, tadi malam kita ada pasien yang memang sesak berat ya, sesak berat. Lalu kita rujuk ke rumah sakit RSUD Koja. Jadi kalau yang sifatnya pasien-pasien berat kita langsung rujuk ke RSUD Koja. Kalau yang ringan-ringan kita masih bisa atasi, dan alhamdulillah setelah kita lakukan perawatan itu langsung balik lagi ke tenda pengungsian. Selain melakukan perawatan di posko-posko, Pak, ada manuver apa saja yang dilakukan oleh PPNI sendiri, Pak? Mohon maaf, Mas. Selain melakukan perawatan di pos layanan kesehatan ini, ada manuver apa lagi, Pak, yang dilakukan oleh PPNI Kota Jakarta Utara ini? Baik. Selain daripada kita mendirikan tenda posko kesehatan, kita juga membuka layanan konseling ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan terapi healing ya. Jadi untuk teman-teman yang terkena dampak, khususnya untuk yang anak-anak, kita lakukan trauma healing. Jadi kita juga ada tim untuk mengatasi dari psikososialnya. Ya. Untuk personil sendiri setiap harinya disiagakan berapa personil, Pak? Kita sudah membuat jadwal sejak awal terjadi hingga saat ini. Kita sudah membuat plotting untuk jadwal piket. Jadi rata-rata setiap hari itu ada 3 shift, pagi, siang, dan malam. Itu rata-rata jumlah personilnya 5 ataupun sampai 7 orang. Dan mereka bersiaga 24 jam? 24 jam berjaga. Terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali.
Oke, demikian wawancara kami bersama dengan Ketua DPP PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara. Kembali ke studio Intan. Gilang Dejan melaporkan langsung dari Posko PMI Jakarta Utara. Terima kasih.